Setelah Sangsi izin pulang terlebih dahulu kepada rekan-rekan kantornya, dia langsung pergi gitu di Mavila Force. Dan tanpa disangka, Sangsi berpapasan dengan Jiang Ying. Di situ Sangsi terlihat santai dan memilih untuk pergi. Namun ternyata Jiang Ying mengejarnya hanya untuk menjelaskan situasi Jiesu yang sebenarnya, dengan berkata bahwa Jiesu adalah anak dari seorang pembun. Selain itu, Jiang Ying juga membeberkan Jiesu punya banyak tanggungan, terutama untuk mengurus ayahnya yang koma dengan biaya perawatan mahal setiap tahunnya. Jiang Ying bahkan sampai mengatakan bahwa Jiesu itu kekurangan cinta karena keluarganya, yang membuatnya dengan mudah menafsirkan kebaikan orang sebagai cinta. Maksud hati Jiang Ying dengan mengatakan itu agar Sangsi menjauhi Jiesu. Namun setelah mendengarkan itu semua darinya, Sangsi lebih percaya kepada Jiesu, karena dia sudah mengenal Jiesu dan memiliki perasaan kepadanya dari bertahun-tahun yang lalu. Sangsi hanya menegaskan kepada Jiang Ying, dia percaya bahwa Jiesu tidak ada kaitannya dengan kematian ayahnya. Selain itu, tidak ada alasan apapun yang bisa untuk menyalahkannya. Sangsi memahami perasaan Jiang Ying. Karena itu, dia terlihat tenang menghadapi tindakannya ini. Namun dia berharap Jiang Ying akan segera sadar bahwa dirinya berada di jalan yang salah. Beberapa saat kemudian, Sangsi bertemu dengan Jiesu. Di situ, Sangsi tidak menceritakan apa yang terjadi di Mavila Force. Karena Sangsi masih memikirkan yang Jiang Ying katakan tadi, tiba-tiba dia memberikan kartu ATM miliknya kepada Jiesu yang berisi uang tabungannya. Jiesu merasa heran akan tingkahnya, dan Sangsi hanya menjelaskan bahwa sebagai pacar, dia bisa memperlakukannya dengan baik kapanpun itu. Mendengar hal tersebut, Jiesu membalas dengan menyerahkan dompet beserta isinya juga kepada Sangsi, dan dia memintanya untuk membeli apapun yang dia inginkan. Namun keduanya sepakat untuk tidak menggunakan uang tersebut sembarangan, dan Sangsi terlihat cukup dewasa dengan berpikir akan menggunakan uang itu untuk membeli rumah bersama di masa mendatang. Di kesempatan lain, Jiesu terlihat mengantar Sangsi pulang setelah bekerja lembur. Ibunya menelpon untuk menanyakan kabarnya, dan tidak lama kemudian disusul dengan panggilan Sangyan, yang ternyata dia diam-diam memperhatikan dan mengikuti mereka dari kejauhan. Kedatangan Sangyan membuat suasana di antara mereka menjadi sangat menegangkan, karena sepertinya Sangyan tidak suka dengan situasi ini. Menyadari hal tersebut, Sangsi berusaha menjelaskan dengan hati-hati kepada kakaknya. Namun rupanya Sangyan tidak mau tahu dan meminta Sangsi untuk segera masuk ke asrama. Jiesu mengambil alih dan menjelaskan hubungan mereka kepada Sangyan yang terlihat masih memasang wajah dingin kepadanya. Namun setelah berada di tempat sepi, Sangyan langsung melepaskan semua emosinya. Sampai-sampai dia memukul beberapa kali kepada sahabatnya itu tanpa perlawanan. Sangyan merasa sangat kesal karena di antara semua gadis, kenapa harus adiknya yang dia permainkan. Namun Jiesu dengan lantang menjawab bahwa dia sedang tidak main-main menjalin hubungan dengan adiknya. Mendengar hal tersebut, Sangyan masih tidak bisa percaya. Sebagai kakak, hatinya masih sangat marah karena dia takut adiknya akan tersakiti. Karena jika itu terjadi, pasti itu akan berimbas pada hubungan persahabatan mereka berdua. Setelah beberapa kali Sangyan meluapkan emosi, meski Jiesu terluka, dia terus meyakinkannya. Namun pada akhirnya, Sangyan berusaha mengendalikan emosinya dan membawa Jiesu pergi untuk diobati. Di sepanjang perjalanan mereka, Sangsi yang terlihat cemas berusaha menelpon kakaknya beberapa kali, namun terus ditolak itu di Mavila Force. Setelah itu, Sangyan menanyakan keseriusan Jiesu mengingat perbedaan umur yang kontras di antara mereka. Jiesu terus meyakinkan sahabatnya itu bahwa dia serius dan berjanji bahwa dia akan memperlakukan Sangsi dengan baik selama sisa hidupnya. Sesampainya di rumah Jiesu,
Sanghyun terlihat langsung mengecek di sekeliling rumahnya untuk memastikan apakah adiknya tinggal bersama dengan Jia-soo. Setelah itu, Jia-soo mengirim pesan kepada Sang-si yang sedari tadi sudah menunggu. Sang-si langsung menelpon Jia-soo untuk mengetahui keadaannya. Walaupun Jia-soo sedikit terluka, namun dia meyakinkan Sang-si bahwa dia dengan kakaknya baik-baik saja. Dan di keesokan harinya, Jia-soo mengenakan masker untuk menutupi lukanya ketika bertemu dengan Sang-si. Dia beralasan lukanya itu karena terbentur, namun ternyata cara itu tidak berhasil karena Sang-si tahu bahwa itu pasti perbuatan kakaknya. Sang-si dengan penuh amarah langsung mendatangi kakaknya di sebuah kafe. Kakak beradik ini sempat beradu mulut gitu nih Movie Lovers, sampai-sampai mau memutuskan hubungan. Namun beberapa saat kemudian, Jia-soo berhasil membujuk Sang-si untuk duduk dan berbicara kembali dengan kakaknya. Meski keduanya bertengkar kembali, namun pada akhirnya mereka berbaikan dengan saling meledek satu sama lain. Malam harinya, Jia-soo mengantar Sang-si ke asrama. Niat hati dia akan kembali ke kantor untuk lembur setelah mengantar Sanghyun. Mengetahui hal tersebut, Sanghyun memilih ikut ke kantor Jia-soo gitu di Movie Lovers. Saat di kantor, mereka berdua membicarakan tentang hubungan Jia-soo dengan Sang-si. Sanghyun mengungkapkan bahwa dia sangat mengkhawatirkan adiknya karena kejadian di waktu lampau saat Sang-si nekat menemui pacar online-nya. Namun dia merasa lega setelah mengetahui pacar Sang-si adalah Jia-soo yang sudah sangat dia kenali sifat dan kepribadiannya. Meski begitu, Sanghyun tetap mewanti-wanti Jia-soo jika dia sampai menyakiti adiknya, maka dia akan berurusan dengannya. Di keesokan paginya, Sanghyun pamit pulang ke rumah Jia-soo dulu yang ia tulis di selembar kertas. Di sisi lain, rekan-rekan kerja Jia-soo sudah datang di kantor gitu di Movie Lovers dan mengetahui bahwa Jia-soo lembur dan tidak pulang lagi semalam. Salah satu rekan kerja Jia-soo mengatakan bahwa 2 hari yang lalu dia melihat Sang-si di sebuah tempat karaoke dan sedang berbicara dengan Jiang Ying. Mengetahui hal tersebut, Jia-soo langsung datang menemui Jiang Ying untuk memberikan surat peringatan dari kantor polisi kepadanya karena sudah menemui dan mengganggu Sang-si. Di situ, Jia-soo dengan tegas mengatakan jika Jiang Ying melakukan itu lagi kepada gadis yang dia cintai, maka dia tidak akan segan membawa kasus ini ke jalur hukum. Karena Jia-soo tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti Sang-si dan akan melakukan apapun untuknya. Sementara di lain tempat, Sang-si berani memberikan saran idenya sendiri ketika rapat sedang diadakan. Meskipun di situ Xiaoyu terlihat tidak setuju, namun pemimpin sangat menyukainya dan meminta seluruh tim untuk mempertimbangkan ide tersebut. Ketidaksukaan Xiaoyu terhadap Sang-si semakin menjadi karena dia merasa telah dipermalukan dalam pertemuan tersebut. Dan parahnya, Xiaoyu bahkan menuduh Sang-si sebagai perebut pacar orang. Sang-si tidak pernah menceritakan masalahnya kepada Jia-soo ataupun keluarganya selama dia merasa bisa mengatasinya sendiri. Selain itu, tentu karena dia tidak mau menambah beban, khususnya Jia-soo yang sudah sangat sibuk bekerja. Jia-soo memahami akan hal tersebut, namun dia berkata bahwa dia ingin menjadi sosok pacar yang bisa diandalkan. Mereka berdua akhirnya sepakat untuk saling mengandalkan satu sama lain dan tidak menutupi apapun masalahnya. Keesokan harinya, berkat ide Sang-si, perusahaan di tempat ia magang akhirnya mendapatkan kontrak dan semua karyawan akan mendapatkan bonus gitu di Movie Lovers. Singkat cerita, Jia-soo mengajak Sang-si untuk melihat rumah yang akan mereka sewa. Jadi ceritanya, rumah itu dekat dengan kampus Sang-si dan memiliki 2 kamar. Jia-soo berkata dengan menyewa rumah itu, jika suatu saat Sang-si merasa lelah belajar, akan ada tempat beristirahat untuknya. Jia-soo terlihat menyerahkan kunci rumahnya kepada Sang-si dengan mengatakan bahwa kelak rumah ini akan menjadi rumah mereka. Suatu hari, tanpa disangka AC di asrama Sang-si tiba-tiba rusak gitu di Movie Lovers.
Dia berusaha menelpon pengelola, namun ternyata teknisi sedang libur. Karena Sangsi tidak diperbolehkan memanggil teknisi lain, akhirnya Sangsi mau tinggal di rumah Jiasu untuk sementara waktu. Di momen itulah, selama tinggal bersama, banyak hal manis terjadi di antara mereka. Meski begitu, mereka sama-sama mengenali batasan satu sama lain nih Movie Lovers. Hari demi hari telah berlalu. Mereka lewati dengan penuh bahagia dan perhatian satu sama lain. Sangsi berhasil melewati 1 bulan magangnya dengan baik. Dan hari itu adalah hari terakhir dia bekerja. Sangsi datang dengan membawa kado untuk semua rekan-rekan di kantor. Sangsi berterima kasih kepada rekan-rekan dan juga atasannya. Di sisi lain, proyek Kim Jiasu diketahui mengalami kemajuan besar setelah beberapa kali bekerja lembur semalaman. Dan di tahun ini, Kim yang dia kembangkan bersama timnya akhirnya dirilis yang ternyata mendapat banyak respon positif. Atasan Jiasu pun berterima kasih atas kerja kerasnya. Tidak hanya itu, Seon mengatakan bahwa Jiasu akan direkomendasikan ke perusahaan untuk menempati posisi sebagai pemogram utama. Dan setelah itu, Jiasu rencananya akan mengajak Sangsi untuk berlibur. Sementara itu, di hari terakhir magangnya, Sangsi rupanya secara khusus menghampiri Sioyu untuk memberi hadiah perpisahan. Dan ternyata Sangsi berani menyatakan bahwa dia tidak merebut pacar siapapun. Bahkan Sangsi menyarankan Sioyu untuk menemani Jiang Ying pergi ke psikolog yang bisa membantunya. Karena dari situ Sioyu akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada sahabatnya. Di lain hari, Jiasu memberikan rekomendasi beberapa tempat untuk berlibur bersama Sangsi. Namun sepertinya dari beberapa tempat itu Sangsi tidak tertarik nih Movie Lovers. Karena Sangsi lebih suka untuk pergi camping berdua. Setelah mendengar alasan Sangsi lebih menyukai camping bersama, Jiasu pun setuju dan sepakat besok akan pergi camping di pantai. Namun di keesokan harinya, rencana camping pertama mereka harus gagal karena hujan. Tidak ingin melihat Sangsi sedih, Jiasu pun akhirnya punya ide untuk mendirikan tenda bersama di dalam rumah. Singkat cerita, setelah tenda selesai dibuat, tiba-tiba ibu Sangsi video call dengannya di Movie Lovers. Sangsi yang panik langsung menyuruh Jiasu untuk bersembunyi. Singkatnya, Sangsi hanya menjelaskan bahwa dia sedang camping di rumah teman. Sementara Sangyan yang tahu sebenarnya hanya meledek adiknya. Dan mereka berdua pun melewati camping bersama itu dengan bahagia. Hari berikutnya, kuliah Sangsi dimulai kembali. Dia dan salah satu teman kamarnya berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi desain universitas. Kemudian, selama libur hari nasional, Sangsi diketahui pulang ke Nanwu karena orang tuanya sangat merindukan dia. Sangsi langsung memeluk ibunya ketika sampai di rumah. Kemudian, Sangsi langsung pamit ke orang tuanya untuk mengganti pakaiannya dulu ke kamar. Namun sebelum itu, Sangsi rupanya langsung menelpon Jiasu yang terlihat sedang bekerja di Movie Lovers. Saat Sangsi ngobrol dengan mesra, ibu Sangsi tiba-tiba masuk kamar putrinya dan mendengar percakapannya. Karena hal tersebut, ibu Sangsi pun berpikir bahwa putrinya itu sudah memiliki kekasih. Ayah dan ibu Sangsi pun sangat khawatir. Mereka segera menanyakan perihal hubungan tersebut secara langsung. Namun karena banyak pertanyaan yang ayah dan ibunya lontarkan, membuat Sangsi memilih pergi untuk menghindari percakapan ini. Jadi sebenarnya sebelum Sangsi sempat mengaku, dia takut dengan tanggapan orang tuanya yang mungkin akan menentang. Hari berikutnya, Sangsi datang menghampiri kakaknya di kamar sembari membawa buah. Sangsi terlihat bersikap baik dengan kakaknya. Sangyan yang sudah hafal akan kelakuan adiknya itu langsung menanyakan apa maunya. Yang ternyata Sangsi ingin ikut ke acara makan malam Sangyan dengan teman-temannya. Dan tentu saja di sana dia akan bertemu dengan Jiasu.
Sangyan akhirnya menyadari alasan Sangsi dulu saat dia beberapa kali memaksa ikut ketika dia ada acara dengan teman-temannya. Sangsi pun hanya bisa ngeles dan seperti biasa, mereka saling meledek satu sama lain. Singkat cerita, setelah mereka sampai di restoran, teman-teman mereka heran karena melihat Jia-Su berjalan mesra dengan Sangsi. Dan pada akhirnya, Jia-Su pun mengungkapkan hubungannya dengan Sangsi kepada teman-temannya. Berita lain datang dari Qian Fei yang akan segera menjadi seorang ayah. Semua teman-temannya pun memberi selamat kepadanya dan bersenang-senang bersama. Setelah beberapa saat, Jia-Su terlihat mengantar Sangsi pulang ke rumahnya, sementara Sangyan memilih menghabiskan malam dengan teman-teman. Saat sudah dekat dengan rumah, mereka terlihat mesra gitu di Movie Lovers. Dan rupanya, hal tersebut dilihat langsung oleh ibu Sangsi. Untuk memastikan hal tersebut, ibu Sangsi langsung menanyakan status hubungan putrinya dengan Jia-Su. Sangsi pun akhirnya mengakui, meskipun ibu Sangsi sudah mengenal lama dengan baik tentang Jia-Su, namun latar belakang keluarga Jia-Su sepertinya menjadi masalah utama. Ibu Sangsi berusaha menasehati putrinya itu untuk memikirkan kembali tentang hubungannya dengan Jia-Su. Keesokan harinya saat Sangsi bertemu dengan Jia-Su, dia tidak menceritakan tentang ibunya yang sudah mengetahui status hubungan mereka. Singkatnya, Jia-Su berencana akan meluangkan waktunya untuk bertemu langsung dengan kedua orang tua Sangsi. Namun ternyata, ayah Sangsi bergerak lebih cepat untuk segera mengatur pertemuannya dengan Jia-Su ketika Sangsi tidak ada di rumah. Saat mereka bertemu, ayah Sangsi menjelaskan semuanya kepada Jia-Su dengan hati-hati. Sebenarnya, ayah Sangsi takut jika putrinya akan terseret ke dalam masalah keluarga Jia-Su, terutama Jiang Ying yang mungkin akan berdampak kepada putri mereka. Sebagai orang tua, ayah Sangsi hanya ingin menyampaikan kekhawatirannya ini jika mereka masih menjalin hubungan, karena bagaimanapun dia menginginkan yang terbaik bagi putrinya. Kemudian, ayah Sangsi berharap setelah pertemuan ini, Jia-Su bisa mempertimbangkan kembali masa depan mereka masing-masing dengan serius. Malam harinya ketika Sangsi pulang ke rumah, ayahnya ingin berbicara dengan dia, tentu saja untuk membicarakan hubungannya dengan Jia-Su. Di situ Sangsi memahami bahwa ibunya sudah memberitahu kepada ayahnya. Ayahnya pun dengan hati-hati menasehati putrinya dan mengatakan bahwa hari ini mereka sudah mengundang Jia-Su untuk datang ke rumah membicarakan hubungan mereka. Jadi intinya, mereka ingin Sangsi juga memikirkan kembali hubungannya, bahkan menyarankan putrinya untuk putus karena situasi keluarga Jia-Su yang tidak cocok dengan putrinya. Untuk sesaat, Sangsi terdiam. Dia masih tidak menyangka orang tuanya mengingkari untuk membicarakan masalah ini bersama-sama. Namun di situ Sangsi meyakinkan bahwa selama ini Jia-Su benar-benar tidak membuatnya kesusahan. Sangsi merasa sedih mendengar respon dari orang tuanya, karena situasi keluarga bukan sesuatu yang dapat dipilih oleh Jia-Su. Setelah itu Sangsi pun langsung pergi ke kamarnya. Sementara di lain tempat, suasana hati Jia-Su menjadi rumit setelah pertemuannya dengan ayah Sangsi di Movie Lovers. Karena Sangsi khawatir jika Jia-Su akan tertekan setelah pertemuan dengan orang tuanya, Sangsi pun menelpon Jia-Su dengan harapan dia tidak akan sedih dan tidak memikirkan terus apa yang dikatakan orang tuanya. Mata Jia-Su memerah, namun dia menjelaskan bahwa dia tidak apa-apa. Bahkan Jia-Su mengatakan orang tuanya bersikap baik kepadanya. Setelah itu Jia-Su meminta Sangsi untuk menghabiskan sisa waktu liburan bersama orang tuanya. Sementara itu, dia mengabarkan besok pagi harus segera pulang ke Yihe karena ada pekerjaan mendadak yang harus ditangani, yaitu untuk menemui klien. Karena Jia-Su pamit pulang secara tiba-tiba, meski sudah dijelaskan alasannya, namun ternyata Sangsi malah berpikir lain. Karena beberapa kali Jia-Su menolak untuk pulang ke Yihe bersama ataupun hanya sekedar mengantar ke bandara. Jadi Sangsi ini berpikir bahwa Jia-Su sedang menghindar darinya
untuk memikirkan putus hubungan dengannya gitu nih Movie Lovers. Di keesokan paginya, Sangsi memutuskan untuk kembali ke Yihe. Kedua orang tuanya sempat terkejut karena Sangsi pergi secara tiba-tiba. Namun Sangsi menjelaskan bahwa dia harus bertemu dengan Jia-soo. Dia memahami kekhawatiran orang tuanya. Sangsi juga tahu bahwa orang tuanya tidak percaya dengan Jia-soo. Untuk itu, dia meminta sekali ini agar mempercayainya. Karena sekarang, Sangsi sudah dewasa dan sangat yakin dengan apa yang diinginkannya. Singkat cerita, setelah Sangsi sampai di bandara, Jia-soo datang untuk menjemputnya. Wah, di momen ini banyak mengandung bawang nih Movie Lovers. Karena Sangsi membuka rahasianya selama ini, bahwa dulu saat masih SMA, dia tidak pernah punya pacar internet. Jadi sebenarnya Sangsi datang ke Yihe untuk menemui Jia-soo setelah mendapat kabar dari kakaknya bahwa Jia-soo punya pacar. Kemudian Sangsi memberikan 2 bintang berisi rahasia yang dia tulis tentang bagaimana dia begitu menyukai Jia-soo dari dulu. Dengan terungkapnya semua rahasia ini, Sangsi berharap Jia-soo bisa percaya kepadanya bahwa dia tulus mencintainya. Karena itu dia tidak perlu mendengarkan apa kata orang tentang hubungan mereka. Sangsi melakukan itu karena berpikir bahwa Jia-soo sedang mempertimbangkan untuk putus dengannya. Tapi sebenarnya Jia-soo sedang berpikir apa yang harus mereka lakukan di masa depan agar bisa terus bersama nih Movie Lovers. Sedangkan untuk kekhawatiran kedua orang tua Sangsi, Jia-soo sedang mencari waktu untuk membuktikan kepada mereka. Singkat cerita, rupa-rupanya Jia-soo mengambil langkah besar dalam hidupnya. Dia mengundurkan diri dari perusahaan dan rencananya akan kembali ke Nanwoo untuk membangun perusahaannya sendiri. Beberapa saat kemudian, dia mendapat panggilan dari rumah sakit mengenai kondisi ayahnya yang semakin buruk. Dokter menyarankan gunakan sisa waktu untuk mengobrol dengan ayahnya. Untuk itulah, Jia-soo menceritakan tentang kehidupannya saat ini. Kemudian, Jia-soo menyayangkan perbuatan ayahnya dulu dan menceritakan semua apa yang terjadi pada keluarga mereka selama ini. Mungkin hidup Jia-soo akan jauh lebih baik jika dulu ayahnya tidak menghindar dari tanggung jawab. Namun dia berterima kasih setelah melalui banyak masalah karena kini Jia-soo mengerti apa itu tanggung jawab dan sekarang dia bisa melindungi orang yang dicintainya. Setelah menceritakan itu semua, Jia-soo mengatakan jika ayahnya akan pergi, maka pergilah dengan tenang. Tidak lama dari itu, ternyata ayah Jia-soo sempat menggerakkan jarinya dan kemudian meninggal dunia. Setelah mendengar kabar ini, Sangsi datang menemui kekasihnya. Di situ dia tidak banyak bicara, dia hanya langsung memeluk Jia-soo. Dan Jia-soo pun menangis di pelukannya karena sejak saat itu, dia sendirian tanpa ayah dan ibu. Di lain hari, Jia-soo mengajak Sangsi datang ke makam ibunya. Jia-soo datang untuk memberitahu bahwa ayah telah meninggal dunia. Dia juga mengenalkan Sangsi di hadapan makam ibunya, sekaligus mengatakan bahwa dalam waktu dekat, Jia-soo akan tinggal di Nanwoo. Sangsi juga memperkenalkan dirinya sendiri dan mengungkapkan bahwa Jia-soo adalah orang yang baik. Dia berjanji akan melindunginya dan terus berada di sisinya, serta mencintainya sepenuh hati agar Jia-soo tidak merasa sendirian. Hari berikutnya, mereka berdua melewati hari dengan bersepeda bersama dan pergi ke pantai. Disitulah Jia-soo mengatakan kepada Sangsi bahwa dia sudah mengundurkan diri dari perusahaan. Karena demi masa depan mereka, Jia-soo harus kembali ke Nanwoo lebih awal untuk mempersiapkan bisnisnya sendiri. Sementara Sangsi harus menyelesaikan studinya di Yihe. Bagi mereka terasa sangat berat untuk berpisah dan berjauhan walaupun untuk sementara waktu. Singkat cerita, Sangsi terlihat mengantar Jia-soo ke bandara. Beberapa saat kemudian, Jia-soo menyuruh Sangsi untuk pulang. Namun dia begitu berat melepas Jia-soo pergi karena beberapa kali terus membuntutinya dan pada akhirnya Jia-soo memeluk Sangsi dengan erat. Selanjutnya, Sangsi terlihat sedang sibuk menggambar desain untuk mengikuti kompetisi di kampus.
Dia begitu giat dan selalu didukung oleh teman-teman sekamarnya. Sementara Jia-soo mulai mencari kantor, membangun studionya, dan merekrut karyawan di Movie Lovers. Setelah selesai mengurus studio barunya, Jia-soo mengatakan kepada Sang-hyeon akan berkunjung ke rumah untuk menemui orang tuanya. Setelah mencari waktu yang tepat, Jia-soo terlihat mengunjungi orang tua Sang-si. Mereka makan bersama, dan setelah itu, Jia-soo memberanikan diri untuk mengungkapkan keseriusannya bahwa dia tulus mencintai Sang-si. Jia-soo memahami kekhawatiran mereka sebagai orang tua. Untuk itu, dia bertekad mendirikan usaha baru di Nanwoo. Kemudian, mengenai keluarga korban ayahnya dulu, Jia-soo menjelaskan bahwa dia sudah mengatasinya. Jia-soo sampai mengungkapkan bahwa masa depannya mungkin akan berbeda jika bukan karena Sang-si yang selalu ada di sisinya dan membantunya keluar dari kesedihan masa lalu. Kemudian Jia-soo mengatakan bahwa saat ini dia tidak punya banyak harta, tapi dia akan menggunakan semua yang dia miliki untuk membahagiakan Sang-si. Orang tua Sang-si pun merespon bahwa mereka tidak peduli pada hal lain selain kebahagiaan putrinya. Dan berkat ketulusan hati Jia-soo, mereka akhirnya melepaskan Sang-si dan merestui hubungan mereka berdua. Sebagai kakak, Sang-hyeon dengan tulus berharap agar hubungan adiknya berjalan dengan baik, dan Jia-soo sangat berterima kasih kepadanya atas semua dukungan yang dia berikan selama ini. Sang-si sangat senang setelah mengetahui orang tuanya sudah memberikan restu kepada mereka. Kabar lain datang dari Sang-si bahwa karya desainnya memenangkan penghargaan. Dia berharap Jia-soo bisa datang untuk menghadiri acara penghargaan itu di akhir bulan. Namun Jia-soo berbohong dengan berkata bahwa di akhir bulan dia sangat sibuk. Untuk itu dia meminta maaf karena tidak bisa menemaninya di acara penghargaannya nanti. Tapi pada kenyataannya Jia-soo hadir di acara tersebut sebagai perwakilan senior di perusahaannya dulu, yang akan menyerahkan penghargaan kepada para peserta. Kejutan itu membuat Sang-si sangat senang dan dia tidak bisa berhenti menatapnya saat berdiri bersama di atas panggung di Movie Lovers. 2 tahun kemudian, Sang-si dan teman-temannya lulus kuliah. Semua orang datang ke pantai untuk merayakannya. Di hari itu juga, Sang-si membantu proses lamaran salah satu teman mereka yang sudah lama berpacaran. Dia tidak menyadari bahwa sebenarnya itu lamaran yang disiapkan Jia-soo untuk Sang-si. Di situ, Sang-hyeon dan kedua orang tuanya juga hadir di Movie Lovers. Jia-soo sudah memikirkan banyak hal dan akhirnya memilih untuk mengejutkan Sang-si dengan cara ini. Di hari yang membahagiakan itu, Jia-soo mengungkapkan bahwa dulu dia sempat berpikir tidak mengapa jika harus hidup sendirian. Tapi setelah bertemu dengannya, dia menyadari bahwa mencintai dan dicintai itu sesuatu yang sangat membahagiakan. Jia-soo terlihat berlutut untuk melamar Sang-si dengan cincin berlian. Dengan restu dari keluarga dan teman-temannya, Sang-si menerima lamaran Jia-soo dan semua orang bersorak untuk kebahagiaan tersebut. Setelah itu Jia-soo menceritakan sedikit rahasia kepada Sang-si dengan berkata bahwa sebelumnya dia juga sudah menyukai Sang-si secara diam-diam, tepatnya ketika salju turun di tahun pertama Sang-si berkuliah di Yeohe. Di saat itulah Jia-soo jatuh cinta kepadanya. Kisah cinta mereka dimulai ketika Jia-soo berusia 22 tahun. Sang-si menyembunyikan perasaannya dan tidak membiarkan siapapun mengetahuinya. Sampai pada akhirnya menyadari bahwa dia tidak sendirian karena Jia-soo juga berlari ke arahnya. Dan kisah cinta itu berakhir bahagia saat Sang-si berusia 22 tahun. Drama ini ditutup dengan adegan di mana Sang-si terlihat sedang membawa buah untuk Jia-soo yang sedang di kamarnya. Di momen inilah Sang-si mengingat kembali pernah melakukan hal yang sama ketika dia masih SMP. Oke Movie Lovers, sekian dulu review drama seriesnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit and see ya.